Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore, setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin
Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore, setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong
yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Zifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Zifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Zifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Zifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Zifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Zifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin,
penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa,
Semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Wenying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya,
Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu,
Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore, setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong
yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Zifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Zifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Zifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita hampir bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Zifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Zifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Zifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin,
penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita hampir bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei, yang sekarang tidak lagi seperti dulu, ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa,
semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya. Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Wenying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya.
Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya. Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu,
Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore, setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong
yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Zifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Zifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Zifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Zifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Zifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Zifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin,
penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei, yang sekarang tidak lagi seperti dulu, ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa,
semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya. Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Wenying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya.
Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu,
Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore, setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong
yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Zifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Zifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Zifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Zifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Zifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Zifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin,
penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Shifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Shifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Shifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya. Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Shifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Shifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Shifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Shifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Shifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Shifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Shifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa,
semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei, yang sekarang tidak lagi seperti dulu, ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Wenying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya,
Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu,
Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Sifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Sifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan aleson-aleson sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat, katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis, tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore, setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita ambil bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak whole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Sifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Sifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi Liu Sifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong
yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin, penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Zifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Zifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab. Bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Zifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya, Kita bebas dari penjara ini. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. malam itu, Chenin berdiri di depan halte bus. Wajahnya tenang seperti biasa, bagaikan topeng yang selalu ia pakai. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung jasnya. Di hadapannya, Liu Zifei menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Entah marah, kecewa, atau masih menyimpan harapan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu, ucap Liu Zifei pelan. Suaranya bergetar. Chenin tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kita sudah bercerai, jawabnya. Kata-kata itu terdengar ringan. Tapi bagi Liu Zifei, rasanya seperti pisau yang ditusukkan berulang kali ke luka lama. Dulu, ia berpikir menikah dengan Chenin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam, dari seorang pria kasar bernama Gao Yong yang menganggap cinta adalah kepemilikan. Chenin bukan pria yang mudah dipahami. Ia menikahinya, melindunginya, memberinya rumah, mobil, bahkan uang. Setelah perceraian, seolah-olah ia ingin memastikan setiap wanita yang pernah menjadi istrinya tidak pernah kekurangan apapun, kecuali dirinya. Tidak lama setelah pertemuan di halte itu, kehidupan Chenin kembali dipenuhi kejutan. Liu Zifei ternyata pindah dan tinggal tepat di seberang apartemennya, seolah takdir sedang senang mempermainkannya. Wanita yang sudah ia lepaskan kini kembali hadir hanya dalam jarak beberapa langkah. Tapi Liu Zifei yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat lebih tenang, lebih dewasa, tetapi tatapannya masih sama. Ketika melihat Chenin,
penuh dengan kelembutan yang tak terselesaikan. Liu Sifei sering datang dengan alesan-alesan sederhana. Kadang mengantarkan sarapan, kadang hanya untuk memastikan Chenin tidak lupa makan, atau mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Besok proyekmu penting, jangan sampai terlambat. Katanya suatu pagi sambil meletakkan semangkuk bubur hangat di meja Chenin. Chenin hanya mengangguk. Ia bukan pria yang pandai membalas perhatian dengan kata-kata manis. Tapi ia selalu menghabiskan makanan yang dibuatkan Liu Sifei tanpa sisa. Di kantor, situasinya tidak kalah rumit. Penying, atasannya yang cerdas dan ambisius, selalu memandangnya dengan campuran rasa curiga dan ketertarikan. Wenying tahu tentang masa lalu Chenin. Tentang menten-menten istrinya, yang entah mengapa, semuanya masih terhubung dalam lingkaran kehidupan mereka sekarang. Kau ini sebenarnya punya berapa mantan istri? Tanya Wenying suatu sore. Setengah bercanda. Tidak banyak, jawab Chenin datar. Tentu saja Wenying penasaran. Tidak banyak itu berapa? Tapi Chenin tidak menjawab, bukan karena ia ingin merahasiakannya, tapi karena baginya, jumlah itu bukanlah hal yang pantas dibanggakan. Setiap pernikahan adalah sebuah kegagalan yang ia simpan sendiri. Ia menikah bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia menolong, melindungi, memberi rasa aman, lalu pergi sebelum dirinya sendiri terluka lebih dalam. Namun, luka tetap saja datang. Ketika Gao Yong, pria dari masa lalu Liu Sifei, kembali muncul dan mencoba mengancamnya,